Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenankan kami dari kelompok 5 Pendidikan Kimia tahun 2013 akan mempresentasikan hasil prototipe diskusi kami. Di sini kita dari kelompok 5 telah membuat prototipe mengenai hukum gas ideal, yaitu dari hukum Charles. Ya, sebelum kita masuki bagaimana cara kerja dan pembuatan dari prototipe yang telah dibuat oleh kelompok 5 ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum Charles yang sudah kita kenal dalam mata kuliah kimia fisik. Ya, hukum Charles yaitu adalah berbunyi pada tekanan tetap, suatu benda dengan massa tertentu akan memiliki volume dan temperatur yang berbanding lurus dengan temperatur yaitu dalam satuan Kelvin. Ya, di sini kita membuat prototipe di mana teman-teman bisa melihat di depan di sini. Namun sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5 ini. Yang pertama ada saya Ari Pramudia, selanjutnya Lavitia Isparlina, dan selanjutnya saya Zena Walida. Langsung saja. Di sini kita telah membuat prototipe untuk menggambarkan bagaimana hukum Charles itu berlangsung. Sebelumnya kita akan menjelaskan alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembuatan prototipe ini. Untuk alat dalam pembuatan ini yaitu ada gunting, isolasi, dan lain-lain. Selanjutnya bahannya yaitu ada, yang pertama kita bisa lihat di depan, yaitu ada koran, yaitu yang melapisi kardus di dalamnya. Selanjutnya ada 3 botol air mineral apa saja bisa, dan juga tutup yang telah dilubangi. Setelah itu kita juga menyediakan 1 kubus di sini yang kita anggap sebagai listrik, nanti juga akan dijelaskan lebih lanjutnya. Selanjutnya kita hubungkan dengan tali rafia ini, yang dimana di sini kita kenal dengan, kita anggap sebagai kabelnya. Selanjutnya kita di sini ada sedotan, dimana kita menganggap di sini sebagai suatu aliran ataupun suatu jembatan yang menghubungkan antara tabung yang satu dengan yang lainnya. Ya, inilah mengenai alat dan bahan dari pembuatan prototipe hukum Charles ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara pembuatan ataupun perangkaian dari model prototipe hukum Charles ini. Selanjutnya kepada Lavitia dipersilakan. Langsung saja kita membuat rangkaian dari penerapan hukum Charles. Dari sebelah ujung kiri saya yaitu terdapat botol aqua. Nah, ini tuh yang di bawahnya ada botol aqua yang lebih besar, itu dipotong sebelahnya, itu potong setengahnya, itu nantinya diilustrasikan sebagai kayak mangkuk. Nah, karena dia itu nantinya untuk temperatur dingin, maka nanti pada waktu pengajiannya itu dituangkan sebongkah air. Nah, ini botol aqua yang agak lebih besar dibandingkan 3 botol ini, itu dipotong separuhnya. Ini itu diilustrasikan sebagai mangkuk yang nantinya akan dituangkan oleh sebongkah air es. Nah, ini ada botol, ini tuh botol kosong yang kemudian ada tutupnya yang berlubang. Nah, begitu juga ini botol aqua yang diisi dengan larutan. Larutan yang terdiri dari air yang sudah diberi pewarna merah. Jadinya plastik merah ini tuh mengilustrasikan bahwa di botol ini tuh terdapat larutan yang berwarna merah. Nah, sama seperti yang kosong ini juga dilubangi. Nah, lubang ini itu untuk jembatan antara keduanya yang dihubungkan dengan sedotan. Sedotan ini nantinya itu sebagai selang penghubung yang nantinya itu botol satu itu akan, larutan yang berada di botol satu akan berpindah ke botol yang kosong ini. Nah, bergeser ke kanan, ini tuh ada alatnya, bahannya itu botol aqua sama seperti yang 2 ini. Nah, kenapa ini dibungkus dengan plastik hitam? Karena di sini tuh diilustrasikan sebagai aluminium. Karena kita lihat sendiri di bawahnya itu kan terdapat kumparan, nggak mungkin kita pakai yang plastik, jadinya kita pakai yang aluminium. Di bawahnya ini dari botol kecil dari kaca dibungkus dengan plastik hitam. Nah, itu diilustrasikan sebagai besi. Nah, yang rapiah
hijau ini tuh sebagai lilitan-lilitan berupa tembaga yang nantinya itu bisa menghantarkan arus listrik. Nah, fungsi yang putih ini sebagai alas di sini. Kemudian yang ini tuh buat penyangganya, biar besi yang sudah dari tank ini tidak langsung ke alasnya. Jadi harus ada senggangan rongga udaranya biar nanti tidak nempel ke alas. Jadinya pada saat terjadi aliran listrik itu tidak menempel ke alas. Nah, kemudian yang rafiah yang ini hitam-hitam yang sudah digapak ini itu diilustrasikan sebagai kabelnya yang juga disambungkan ke lilitan. Nah, yang putih ini itu diilustrasikan yang sudah disampaikan tadi, itu dari kubus itu diilustrasikan sebagai aki atau trafo sebagai sumber arus. Nah, dihubungkan dengan kabel. Kemudian ini juga ada stop kontak, diilustrasikan sebagai stop kontak. Nah, untuk menghasilkan arus listrik nantinya ini akan dicolokkan ke listrik. Jadinya pada saat terjadi aliran listrik nantinya itu akan panas. Mengenai sistem kerjanya akan disampaikan oleh rekan saya, Ziana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja dari prototipe kami untuk membuktikan adanya hukum Charles. Di sini telah ada aki yang telah dialirkan listrik dari stop kontak. Nah, ini nanti akan mengalirkan listrik kepada kumparan besi yang telah dililiti oleh tembaga. Ini nanti akan menghasilkan panas sehingga botol aluminium yang ada di atasnya ini meningkat suhunya sehingga ada udara yang akan mengembang karena ada peningkatan panas dari botol aluminium ini. Udara yang berlebihan itu akan masuk melalui selang menuju ke botol yang telah berisi cairan merah ini, sehingga dalam botol ini akan timbul gelembung-gelembung yang menandakan adanya udara atau gas yang masuk ke dalam botol ini. Ini adalah mekanisme untuk gas yang bersuhu tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk suhu yang lebih rendah. Pertama, kita meletakkan air yang dingin di mangkuk ini, sehingga botol yang atasnya yang tidak berisi apapun ini akan menjadi dingin suhunya. Karena ini suhunya menjadi dingin, maka volume yang ada di dalam botol ini juga akan menyusut, sehingga akan mengambil aliran air dari botol yang berisi cairan merah ini, sehingga akan berjalan melalui selang ini. Cairan merah ini akan berpindah ke botol yang suhunya lebih rendah. Beginilah mekanisme kerja dari hukum Charles. Ya, terima kasih. Inilah bagaimana prototipe kami yang telah sudah dibuat mengenai cara kerja ataupun perakitan dalam pembuatan ini. Tujuannya setelah adanya prototipe ini kita dapat tahu mengenai hukum Charles itu bagaimana berlangsung, yang sudah disampaikan tadi bahwa bunyi hukum Charles yaitu pada tekanan tetap suatu benda bermassa tertentu akan memiliki volume dan temperatur yang berbanding lurus. Sehingga harapannya teman-teman di sini mudah dipahami, kita juga dapat memahami aplikasi hukum Charles dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu saja dari kami, dari kelompok 5, hasil diskusi kami untuk mata kuliah kimia fisika. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.